Request lagu favoritmu di fitur live chat Audio Plus aplikasi RCTI Plus. Jadi mereka bertahan karena mereka tahu susah mendapatkan perintah pengadilan untuk tes DNA. Mereka tahu itu. Makanya dia cowok tidak peduli lagi terhadap publikasi kasasi, kalah kasasi PK. Jadi hanya untuk mendapatkan perintah tes DNA sudah 4 tahun. Sekarang gini deh, dia mengatakan bahwa Hotman memuaskan birahi dengan seluruh ASPRI. Itu dulu, itu aja udah salah. Orang ASPRI saya pun dia nggak kenal lah. Lagi pula seluruh ASPRI kebanyakan tuh. Itu aja udah salah coba, ya. Hanya itu aja udah dengan seluruh ASPRI memuaskan birahi itu. Coba itu dilakukan tanpa somasi, tanpa lapor polisi, tanpa apapun, langsung aja ngomong berkoar-koar di Instagram. Yang kedua disebutkan, gue itu katanya punya kelainan seks. Teman-teman gue laku banget, kok dibilang kelainan. Dia kan bukan medis. Dari mana dia tahu punya kelainan? Orang semua bilang gue normal, tanya aja. Tapi tadi kan pencemaran nama baik cuma berapa lama gitu? Apa? Remisinya berapa lama? Apa? Remisinya berapa lama di dalam kalau untuk pencemaran nama baik? 4 tahun. Dan sekarang udah berkurang jadi 2 tahun. Tapi gitu loh, bagi pengacara yang paling fatal bagi dia adalah dia nggak bisa praktek sekarang, udah habis sudah. Sampai kapan itu? Ya, itu bisa lama nggak dicabut-cabut. Habis. Yang kedua, klien mana yang lu sekarang ada perkara, lu pergi ke mana tuh Pak? Mau nggak pakai pengacara kayak gitu? Ya, pasti dimusuhin hakim kan? Mau nggak? Itu loh. Jadi lawannya pengacara kelas berat lagi, pas kalah lah. Hah? Itu. Berarti kan tanggal 17 nanti, berarti Bang Hotman hadir atau enggak? Gua nggak perlu hadir lagi. Ya itu total, kan tugas saya udah selesai. Dan itu menang tidaknya itu udah urusan jaksa, bukan tugas gua. Ibarat ini kan perkara pidana, saya kepentingannya diwakili oleh negara. Bagi saya, dengan melihat dia duduk dengan botaknya itu duduk di meja kursi terdakwa, gua ketawa aja lihat hari. Kedua, dengan basnya dibekukan, gua ketawa aja lihat hari. Ya. Kemarin dia pamer dengan ada cewek 7 orang, siapa tuh? ada itu. Apa itu, nggak tahu apa itu istri atau tidak, saya nggak tahu deh. Ini istrinya bukan? Ada di mes. Hah? Saya nggak tahu apa itu. Yang pasti saya nggak tahu. Dengan 2 poin bahwa Ratna duduk di kursi terdakwa dan bahasa dicabut, bagi Abang sudah puas? Dibekukan, sudah puas banget. Karena itu adalah sanksi terberat dalam sejarah peradilan di Indonesia untuk pengacara. Belum pernah pengadilan membekukan bas dari pengacara di Indonesia, ya. Dan itu kepintaran kita lah meyakinkan pengadilan. Makanya saya udah bilang salah orang, ya kan, harusnya lawannya dia baru seimbang. Tapi apa nih yang mau ditunggu nih Bang, akhir dari pengadilan ini? Apa? Yang mau Abang saksikan dari akhir pengadilan ini? Enggak, bagi saya apapun putusannya saya udah cukup puas. Sekarang ini saya udah cukup puas. Kalau orang bule bilang I get what I want. Saya sudah dapat apa yang saya inginkan. Ya kan? Ya. Pertama, itu tadi nggak bisa praktek. Aku nggak pernah kepikir bakal sanksinya separah itu. Salah dia dong. Dalam sejarah dunia tidak ada pengacara di dalam persidangan mengatakan koruptor, ganti kau. Nggak ada. Itu kalau di Singapura langsung masuk penjara loh. Itu contempt of court. Cuma di kita nggak ada undang-undang contempt of court. Itu aja sudah, aku nggak menyangka. Makanya semua bilang, kau udah menang 2000%, udah. Coba, saat saya meraup dolar begitu banyak, ya, dia, ya paling siapa coba? Fadel yang hanya bisa gini-gini. Siapa lagi yang datang ke dia sebagai klien? Lu mau? Lu ada perkara lu mau? Udah pasti lu nggak mau, karena apa? Ya kan, pembelaannya dia itu tidak sah. Kan nggak boleh, kan dilarang. Sebenarnya polisi sama jaksa pun boleh menolak dia sebagai pengacara. Karena apa? Agar seseorang disebutkan sah sebagai pengacara, syaratnya harus ada 2. Kartu advokat sama bas.
acara sumpah. Kalau udah dicabut berarti nggak boleh. Jadi sebenarnya polisi sama jaksa dan lembaga manapun berhak menolak Rasman datang dengan kapasitas sebagai pengacara. Karena syarat sebagai pengacara sudah dibekukan. Itu loh. Cuma kan kalau di kepolisian itu kan bisa aja kan waktu dampingi BAP suruh anak buahnya, dia hanya itu boleh-boleh aja gitu loh. Kalau di persidangan nggak bisa, langsung akan diusir itu. Bang, terkait pernyataan Bas ya, artinya kan sempat kemarin Oiwobo itu berstatement jika dia membuka organisasi maka Basnya dia bisa ikut. Nggak bisa, itu kan Mahkamah Agung perintah, nggak bisa. Kalaupun Mau diapain pun nggak bisa, hanya pengadilan tinggi yang berhak mencabut itu. Nggak bisa. Dia bikin organisasi. Mau dibikin 2000 organisasi yang mencabut kan pengadilan. Bah iya, sekarang itu nggak ada kaitan ke organisasi. Pokoknya pengadilan tinggi harus cabut dulu pembekuan itu. Karena kan kemarin kan Oiwobo sangat pede. Udah deh, nggak usah tanya gue lah, suhengnya lah, seniornya lah. Ya. Karena dia sangat yakin Bang pede bahwa dia punya. Yang mutusin siapa? Yang bekukan siapa? Pengadilan tinggi kan? Berarti yang cabut juga dia. Iya kan? Mau 1000 organisasi pun nggak ada kaitan. Buktinya dia udah pindah kan? Tetap aja. Kan udah pindah di organisasi yang baru kan? Iya. Tetap aja. Basnya dibekukan. Kalau bersurat Ya itu hal lain lah. Tapi tidak ada kaitan ke organisasi. Bagaimana perasaan hakim disebutkan koruptor? Semua hakim kan marah dong. kalaupun itu bersurat dia mengajukan surat ke Mahkamah. Itu tergantung ke yang dia, tapi terlalu cepat untuk mengatakan sekarang. Semua masih sakit hati yang di sana itu. Iyalah, terlalu cepat lah. Siap-siap aja lah. 2-3 tahun lagi akan begitu ya. Sampai nanti kalau terus-terusan Basnya tidak dinormalkan kembali, ya saran saya kepada Rasman, pulang kampung lah kau, mengembala bebek di Sumatera Barat gitu loh, ya. Nggak tahu deh putusannya apa. Kan yang saya itu kan berhak mengapa-apanya itu jaksa kok. Itu kan pidana, jaksa yang berperan bukan saya. Jadi apapun putusannya, apakah banding atau tidak, jaksa bukan aku. Aku nggak bisa apa-apa. Saya hanya memberikan kesaksian. Itu perkara pidana begitu. Jaksa yang berperan, nggak bisa apa-apa. Jadi kalau pertanyaan itu tanya ke jaksa, apakah kalau dihukum berikan banding, tanya jaksa bukan saya, gitu loh. Kemarin Firdaus sendiri ngomong bahwa mengucapkan permintaan maaf ke Abang gitu. No comment. Apa nggak sih Bang? No comment. Memang melawan pengacara yang berbobot dan berkualitas memang susah, ya kan? Jadi kalau aku kan halus kan, aku itu kalau menyerang orang halus, lu tahu nggak? Hah? Saya amati dulu kelemahannya. Contoh, begitu saya tahu dia pergi ke Lamborghini, yang punya teman gue si Rudi, katanya dia orang kaya, terus dia minta honor apa? 10 bungkus nasi bungkus. Orang kaya minta nasi bungkus 10 bungkus. Langsung gue viralin, kena lo. Terus dia pergi lagi ke Richard Lee, dia minta berapa? Semula 1 juta, tapi dia WA terus, ya tolonglah naikin jadi 5 juta. Mana ada orang kaya. Sementara katanya punya uranium. Tapi untuk dia ngaku ngefans Abang. Apa? Ngefans sama Abang. Siapa yang tidak ngefans sama gua? Aduh. Karena aku nggak pernah bohong hidupnya. Saya tidak pernah bohong. Saya puluhan tahun jadi pengacara bule di luar negeri. Memang benar-benar kerja keras tiap hari. Hidupku nggak ada bohong. Orang gua dekat sama cewek pun gua posting. Orang bilang kasihan istrinya. Bagaimana kasihan istrinya? Orang istri gua sering, kalau gua ke Bali itu bisa puluhan cewek pakai bikini minta foto sambil meluk-meluk. Yang videoin istri gua gara-gara cewek itu minta. Emang resiko punya suami selebriti mau apa? Iya kan? Dibilang kasihan istrinya. Makanya saya selalu bilang, tadi pagi saya bilang di Instagram saya, orang yang suka nyinyir adalah manusia kerek. Orang yang kasih saran dan kritikan adalah manusia hebat. Seperti kasus RK ini, saya tidak nyinyir, saya kasih saran secara hukumnya. Saya kasih pendapat saya secara normatif, tapi saya tidak nyinyir gitu loh. Saya hanya murni. Saya tidak mengatakan siapa yang salah gitu loh, ya. Siapa yang tidak mengidolakan aku?
No comment, pokoknya nggak ada urusan sama orang-orang itu semua. Oke? Apa? Nama sama Firdaus. Orang gua kenal juga enggak? Kan mau soan minta maaf. Enggak, gua kenal juga enggak. Kenalan. Dalam sejarah hidup gua 38 tahun di pengadilan, saya belum pernah melihat Firdaus itu bersidang. Kalau dia sudah pengacara punya nama, pasti akan berhadapan dengan saya karena perkara-perkara besar kan langsung saya tahu lawannya siapa. Krisis moneter keuangan begitu banyak, begitu banyak perkara kepailitan. Kita udah tahu lawan-lawan kita itu siapa. Nggak ada, dia baru anak kemarin. Tapi aku suka lihat itu video-video Firdaus di sosmed gitu yang lucu-lucu gitu Ya biarkanlah dia melucu. Biarkanlah dia melucu. Ya kan, kalau aku kan mau bagaimana uang para naga ini jutaan dolar bayar honor gue sebagai pengacara gitu. Hah? Ya tanya. Ya udah lihat video itu. Sudah puluhan kali Prabowo memuji-muji saya. 25 tahun jadi pengacaranya Prabowo. Itu lihat tuh, dia di Instagram gue masih gue posting itu, sering gue posting. Kemarin pun saya lebaran ke rumah dia, ke istana. Ya kan? Itu 25 tahun saya jadi pengacara Prabowo, pengacara adiknya Hasim sampai sekarang. Benar-benar nggak ada kebohongan dalam hidupku. Ya karena kasus ini langka ya. Hampir saya belum pernah melihat ada putusan pengadilan memerintahkan seseorang untuk tes DNA. Belum ada. Tapi kan dia belum menggugat ke perdata, Bang. Ya makanya saya bilang langka, belum ada contohnya gitu loh. Makanya saya kasih tadi itu hanya analisa hukum sesuai dengan saya pengalaman sebagai pengacara gitu loh. Tapi yang Abang melihat ini yang paling dirugikan dari pihak cowok percaya sudah kalau kasus seperti ini. Saya nggak mau komentar apapun karena saya nggak mau terlibat memberikan nasihat apapun. Pokoknya saya bukan pengacara dari kedua belah pihak. Saya hanya kasih analisa secara praktik hukum sesuai dengan kesenioran gue sebagai pengacara. Itu aja. Dengan kasus ini udah viral sekali, ada tawaran untuk Abang memegang kasus ini? Saya spesialis perkara-perkara raksasa yang jutaan dolar, bukan perkara kayak gini. Ini perkara receh. Perkara receh. Kemudian